Alhamdulillah, puji syukur nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada Bunda Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semoga mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Hadirin majelis taklim, ahli bait, keluarga yang kita hormati, tidak memperpanjang mukadimah, kita adakan mukadimah oleh pembawa acara kita. Saudara pemirsa di mana saja berada, kita lanjutkan kajian kita bertauhid setiap malam Isnin halaman 12 masih dalam pembicaraan penyimpangan akidah, masih dalam pembicaraan penyimpangan akidah. Yang pertama tempoh hari apa yang pertama? Kejahilan atau kebodohan. Yang kedua ta'assub alias fanatik. Yang ketiga taklid buta. Yang keempat wudu, ya kan? Wudu. Yang kelima khoblah. Lalai. Ini belum salah setebar ya? Ada sekalian dari baju bahkan. Iya kan, Bang? Khoblah. Jadi khoblah ini tadi lalai artinya Waalaikumsalam. Sudah lalai itu tempatnya terhadap dua perkara. Pertama, lalai terhadap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat terbagi dua. Ayat pertama ayat kauniyah. Yang kedua ayat apa? Qur'aniyah. Ini terbalik. Baru lanjutannya lagi, udah lalai terhadap ayat-ayat baik kauniyah maupun Qur'aniyah, lalu terbuai dengan hasil karya dari ciptaan manusia, kan betul ya? Jadi bahwasanya teknologi apa saja yang ada itu adalah hasil keilmuan manusia. Waalaikumsalam. Maka terbuat sampai Masya Allah. Iya, maksudnya. Mana mau duduk kita ya? Tidak dulu, Mas. Ya. Udah, lanjut. Terbuai dengan teknologi hasil ciptaan manusia dan berpendapat bahwa itu adalah hasil pemikiran, hasil dari kepintaran. Itu kan. Baru hasil dari kepintaran ini hilanglah dari benak dia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu yang terbukti lalai dengan hasil perbuatan dan ilmunya, yaitu perkataan korup. Innama utituhu min ilmin indi ya. Itu hasil daripada ilmuku.
Ya, jadi sebagaimana perkataan yang lain pun juga seperti itu ya. Itu adalah hasil daripada jerih ayah ilmu dan kepada itu. Dia lupa bahwasanya apa yang dia miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Allah. Baik harta, kepintaran, alias ilmu itu adalah titipan Allah terhadap dirinya. Jadi itu lalai dia seperti itu. Jadi hadirin, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Kampung Anda lebih kenal lain? Ya. Ayat ini Ya, ya, tahu pasti. Ya. Mereka tidak berpikir dan tidak pula melihat keagungan Tuhan yang telah menciptakan alam ini dan yang telah menimbun berbagai macam keistimewaan di dalamnya. Juga yang telah menciptakan manusia lengkap dengan bekal keahlian dan kemampuan guna menemukan keistimewaan alam serta memfungsikannya demi kepentingan manusia. Ya. Gitu ya. Ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, hebat dan maha besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta. Di alam ini potensi kekayaan alam yang Allah ciptakan, baru Allah ciptakan pula ilmu kepada manusia tadi untuk mengolah alam tadi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh manusia. Jadi kita harus sadari adanya kekayaan yang Allah ciptakan, lalu Allah beri pula kemampuan dan ilmu kepada kita untuk mengolah ciptaan tadi, yang itu untuk kepentingan kita pula. Ini harus disadari, jangan sampai lupa kita terhadapnya. Karena kalau lupa kita dari hasil itu semua, tak sadar kita, apa kata Allah di surah Al-Mulk di ayat terakhirnya, kalau andai kata seluruh air yang ada di permukaan bumi kuserap ke bawah, asbah ma'amu auram, apa katanya di surah yang terakhir, kemana kamu mencari air? Andai kata Allah serap airnya sehingga setetes mentah. Coba ada apa? Coba buka dulu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk kita coba surah 69 pada tempat. Itu ayat yang terakhir. Surah Al-Mulk. Coba tengok yang terakhir. Oh iya. Coba surah Al-Mulk yang terakhir. Qul ara'aytum in asbaha ma'uran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepada jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Coba itu baru air. Kalau sempat airnya kudu jadi kering, coba tadinya pun tak ada, tadinya kan mas air. Coba apa yang bisa kamu ambil? Itu kalau kehebatan kamu, kalau bisa ketahui apa yang bisa kau olah. Jadi harus kita sadari. Jadi kita harus sadari
Jadi yang ada yang kita rasakan hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah bolehkan pula untuk kita mengalahnya. Perlu siap, kita butuhkan pula, jadikan pula lah ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah lanjut. Masuk ayat sini Ustaz. Ayat. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Surah Al-A'raf ayat 105. Ya. Awalam yarau, Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'in. min syai'. Awalam yanzuru, ya, apakah mereka tidak memperhatikan malakut kerajaannya Allah yang meliputi langit dan bumi, apalagi Malakutis samawati wal ardi ardi wa ma khalaqallahu wa ma khalaqallahu, dan apa saja yang Allah ciptakan min syai'in. min syai' dari segala sesuatu. Jadi kita harus memperhatikan. Jangan sampai Allah teguhkan apakah kamu tidak memperhatikan. Jadi kita disuruh Allah meneliti dan memperhatikan. Apa yang kita perhatikan? Malakut kerajaan Allah langit dan bumi. Ini kita Allah yang ada saat ini, Allah Tuhan kita yang saat ini, Tuhan kita Allah. Dia kan raja. Berarti ini kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Bayangkan di dalam kerajaan Allah, hamba-hambanya seperti kita, ya kan? Baru di dalam kerajaan Allah tuh sekecil apapun ada, betul kan? Sekecil apapun ada di dalam kerajaan Allah. Perhatikan, baru dibolehkan Allah pula kita di dalam kerajaan ini untuk mengolah milik Allah. Milik Allah itu mana kita lah. Jadikan kereta, jadikan mobil, jadikan pakaian, segala macam. Itu harus kita perhatikan. Jadi apa yang apa menjadi itu? Anda kita imani. Ingat, apa saja yang kita sentuh, yang kita pegang itu milik apa? Milik kerajaan. Milik kerajaan. Milik kerajaan Bang Darwin. Ya, coba. Tapi kita lupa daratan, tak tahu kan itu milik kerajaan. Nah, makanya ingat dulu pernah menonton film Hakim Bau. Guru pernah menonton film Hakim Bau dulu. Ya. Wah, jangan cuma-cuma menyimpang sedikit dari kerajaan, menyalahi dari peraturan kerajaan. Orang dipegang bertahu buku. Orang film kerajaan, film Cina kan? Iya. Hakim Bau. Kok kalian kecil-kecil itu tekan aja dulu. Oh masih ingat kan Hakim Bau? Kamu pernah nonton film Hakim Bau? Hakim Bau. Nah, cuma rakyat tuh, memang mau rakyat kan? Jadi begitu. Jadi Allah bebaskan kita di mana? Di dalam kerajaan Allah. Tapi ingat, harus Anda tahu itu milik kerajaan. Dan buat coba menyeleweng dari hasil kerajaan itu. Jadi jangan sampai lalai. Kadang-kadang awak ini lalai, mentang-mentang awak dibebaskan di dalam sebuah kerajaan, kawan jangan benar, lalai. Kan koplah membahas kita, lalai. Kita dalam kerajaan kaca kita udah main-main. Ini CCTV kerajaan kan lewat semua. Ada pemantau, jadi kita lupa. Ya dia kalau orang pulang gini, main CCTV semua. Ada di Limbang, dipasang lah di pasang polisi, di jembatan itu kan jembatan hari. Kenapa? CCTV kan, kalau di Malaysia udah ada dulu itu. Awas di Saman,
begitu di zaman takut saja ini utang Anda. Oh, begini. Di hari Anda lewat begini, memang dia tahu. Wah, begitu pula. Nah, jadi ingat, manapun dari kerajaan Allah kita berada dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik apalah yang juru. Jangan kau sampai tertidur lalai. Perhatikan kau ini milik kerajaan semua, kerajaan Allah. Nah, jangan kau lalai. Ya. Manfaatkan, diizinkan Allah manfaatkanlah untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Enggak lanjut. Masuk ayat lagi. Ayat lagi, cantik. Yang panjang ini ya. Nah, terjemahkan aja. Artinya aja lah ya. Iya, jadi. Artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Surah Ibrahim ayat 32-34. Surah Ibrahim ayat 32 dan 34. Ya, hari itu surah Ibrahim ini ayat-ayat Qur'aniyah ya. Ayat-ayat Qur'aniyah ini kita perhatikan caralah kita begitu kita baca dari ayat Qur'aniyah ini, kalau dari apa saja yang ada tertuang dalam ayat Quran kan begitu, semua itu menceritakan alam ini dengan menceritakan keadaan kauniyah itu. Jadi semakin kauniyah dengan Quraniyah akhirnya tidak terjadi kontra. Jadi perhatikan katanya. Kita buktikan lah Quran tuh. Nanti Quran kan akan berbicara tentang nyamuk. Itu perhatikan, nyamuk. Akhirnya kita tidak kenal sama sekali nyamuk, tapi Quran menceritakan nyamuk. Nanti kita mencari mana yang disebutnya nyamuk. Itulah hebatnya kita membaca. Jadi tak hidup pemikiran kita. Ayo. Saya lupa ayatnya. Nyamuk, Allah di dalam Al-Quran ada isyarat-isyarat Al-Quran tentang nyamuk. Membicarakan bahasanya jumlah mata nyamuk ribuan. Kalau tahu itu Quran nanti. Saya belum nanti ketik nanti itu dalam ketik nanti tentang masalah peristiwa nyamuk. Dan di Quran dijelaskan rupanya yang mana nyamuk jantan, yang mana nyamuk betina. Yang siapa yang menghisap darah? Jantan itu yang betina. Nanti di Al-Quran menceritakan. Dan di Al-Quran juga akan mengisyaratkan nyamuk sebelum menyatu kita dikeluarkan biusnya. Saya ada saat nyamuk itu tak terasa menggigit kita. Dibiusnya dulu, air dikeluarkan. Bayangkan timbul pemikiran kita hendak menyelidiki nyamuk. Betulkah nyamuk ribuan matanya? Sampai di belelenya itu dia waktu teliti nampak itu matu sampai ke kaki habis matu semua, berfungsi pula semua. Ada nanti aku tahu aku belakang Pak, ada kakak belakang kawan itu suruh kita itu, tapi nanti dia nanti kan kalau tak aja itu telinga awak kan, ayo memperhatikan. Udah, mari kita lihat lagi Al-Quran berbicara tentang masalah alam sekitarnya. Coba ulang yang terjemahan bola. Dari sini nanti kita simak. Ayat ini tadi ya. Iya, tadi. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ada. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Sepakat kita? Sepakat. Sepakat. Siapa menciptakan langit dan bumi?
Allah. Lanjut. Dan menurunkan air hujan dari langit. Dan udah baru diturunkannya pula hujan dari langit. Siapa menurunkan hujan? Allah. Allah yang menurunkan. Udah turunkan air ke bumi. Terus Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah menjadi rezeki untukmu. dah. Apa manfaat hujan? Menyuburkan tanah. Allah menumbuhkan apa tadi, tumbuh-tumbuhan yang menjadi rezeki darimu dari hujan tadi kan? Acok ulang balik. Allah lah yang menumbuhkan tuh. Dia mengeluarkan dengan air hujan itu Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah menjadi rezeki untukmu. buah-buahan yang menjadi rezeki untuk hadirin. Di sebuah tanah, itu gomah tanah. Di tanah ini sudah ada semua di dalamnya. Durian ada, ambacang ada, nangko ada, padi ada, segala ada. Kalau anda kata itu gua tanah, nanti potensi dari daerah-daerah mana dia gitu kan? Daerah sini ini gitu kan? Di daerah ini, di tanah ini ada kurma, ada segala ada. Tapi jangan membawa bismillah sekali. Oh kenapa begitu? Terus ini ada kurma yang terus di sini. Untuk membuktikan nanti di situ ada, nanti Allah turunkan hujan. Air hujan ini punya potensi mampu menghidupkan tanah yang itu semuanya tanah gersang kan? Atau kata tanah yang mati begitu kan? Tanah yang mati menjadi hidup. Artinya apa? Tumbuh dari tanah tadi. Berarti di tanah itu sudah ada bibit. Tapi bibit ini tidak akan tumbuh jika kalau tidak ada air hujan. Tapi air hujan ini juga mengandung tahajat apa ini sehingga bisa keluar dari tanah tadi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang untuk membutuhi kehidupan makhluk yang ada di bumi Allah SWT. Bayangkan dahsyat itu. Siapa Pak menciptakan jagung? Coba. Pencipta jagung, pencipta padi. Ada pun pencipta durian. Durian adalah ditemukan yang diciptakan oleh Jepang. Ada? Iya. Nah, tak ada hadir. Tapi isilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnatullahnya karena gitu biar supaya hidup dia apa itu kan? Biar logika maksudnya hujan turun. Jadi manfaat hujan apa manfaat hujan untuk memunculkan. Jadi hujan itu untuk menghidupkan, memunculkan baru terbukti tahu kita nanti bibit apa yang ada pada tanah itu. Ketika buka ayat tengok anak kamu begitu kan tengok. Oh, dia muncul. Oh, kalau dia ini muncul kalau tanah macam begini, dan ini muncul. Oh, bawalah datanglah dikasih Tuhan ilmu untuk awak. Dipisah ini, diolah ini, diawal ini, dipindah ke tempatnya. Namun asal munculnya dari mana? Dari Allah. Dari Allah SWT. Jangan sampai lalai kita Tuhan. Ingat itu. Hebatnya. Jadi di tanah itu sudah ada memang segala tumbuh-tumbuhan. Kalau baca kopi, ambil kopi dari tanah sekolah kamu, jom-jom ke rumah. Anda ambil itu tumbuh. Antara coklat, tanah apa, emang bisa dikeluh ini. Di tanah itu sudah ada semua. Udah, terus apa lagi? Menjadi rezeki bagimu. Menjadi rezeki bagimu artinya apa? Halal untuk kau makan, halal untuk kau kalau pokok kayu halal kau simso, kau buat jadi rumah, kau buat jadi kapal, itu masuk rezeki bagimu. Terus lanjut. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Nah, tengok, siapalah yang menceritakan bisa di lautan menjadi transportasi, bisa menyampaikan kepada tujuan, dibentuk-bentuknya di situ.
Allah hadir di mahkamah Allah. Dulu tak bayangin manusia itu bisa dinaik. Buktinya apa? Nabi Nuh alaihi salam mentah ada lautan dan segunung yang kan dia jadi Allah. Allah mengajar kalau sih kau kapal bisa kapal tapi hebat kapal hari ini komisi di segala macam. Allah taklukkan lautan, ya kan? Sebagai bahtera agar bisa dilewati. Arti ditaklukkan begini artinya cuma bisa dilewati. Betul cawanya itu dia malam dahsyat ombak segala macam dia kali orang bisa bikin Tuhan modelnya begitu supaya bisa coba bikin Tuhan angin dibikin Tuhan buat mata angin atau angin supaya tahu jalan dibikin Tuhan buat bintang barat bintang timur dia kan bang menjadi kompas. Ya Allah ya Tuhanku, ku tanya sama bapak dan ibu hari ini, mana lebih percaya bapak dan ibu, kita semua hadirin di mana saja saudara pada bisa lebih percaya kita kompas hati bapak ketimbang kompas yang dibikin Allah Ta'ala melewati bintang barat. Mana lebih percaya bapak? Kompas yang bikin Allah. Kompas yang kita bikin hari ini, saya secara pribadi belum bisa saya percaya 100%. Kalau di bumi Anda meletakkannya, keliling gravitasi bumi akan mempengaruhi kompas Anda. Kalau Anda tak percaya, kompas yang Anda letakkan di bumi coba akan Anda tinggi lebih tinggi, pasti akan bergeser lagi. Itu ciptaan manusia. Tapi kalau ciptaan Allah, bintang barat jarang meleset. Allah ciptakan itu apa? Menjadi pedoman bagi manusia. Tapi Anda lebih tergiur dengan ciptaan hasil tangan manusia tadi, akhirnya Anda banyak yang keliru. Tapi bukan saya maaf, bukan menyalahkan hari ini orang bentukan kiblat segala macam, itu bukan ke situ arahannya. Tetapi maksud saya lebih percaya kompas yang Allah ciptakan bintang barat. Makanya kalau kompas yang Anda letakkan di bumi, inilah Anda buat untuk penentu 100% kiblat. Saya secara pribadi tidak begitu yakin dan percaya. Kenapa? Karena setiap kompas akan dipengaruhi medan magnet yang ada sekeliling kita. Karena setiap daerah tekan magnetnya berbeda. Itu berbeda. Mempengaruhi kompas. Kecuali naik dekat sawah, naik tinggi kawan. Coba jangan mempengaruhi. Baru kita lihat kemana ada itu. Tapi yang lebih tepat hati saya, lebih percaya saya arah bintang yang Allah ciptakan dengan ayat tadi apa? Manusia berlayar di atasnya Allah taklukkan lautan, takkan mungkin dilepas Allah orang di laut yang bebas tak tahu arah, lalu Allah ciptakan apa? Bintang sebagai penentuan. Jadi kutanya dulu, Abang Herman yang masih tahu mana lebih yakin abang menuju bintang itu ketimbang kompas tentang abang? Bintang. Madiin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aku besok kalau abang bikin masjid aku lebih percaya aku arah bintang itu lah. Mana itu coba belajar juga lah jauh apa ya kan? Baru nanti kita sesuaikan dengan kompas ini nanti. Jadi kompas ini sebagai alat pembantu. Tapi bukan pedoman utama. Kalau itu pedoman utama, apa cuma buat di zaman dulu tak ada kompas. Nah itu. Tapi maaf ya bagi hadirin rahimakumullah, ya bukan saya lebih ahli di sini, tidak. Artinya teringat kami tadi kita adalah pembicaraan tentang Allah menaklukkan lautan untuk dilayani. Takluklah lautan tadi bisa pula kencang dengan menaklukkan angin. Bercorak menaklukkan angin, dipasanglah layar kemana itu karena itu lihatlah arah mata angin dan lihat pula apa bintang. Itu maksud Allah menaklukkan sehingga kita bisa sampai ke satu tujuan. Lanjut sekali lagi terjemahan lagi. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Sungai-sungai. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari. Tunjukkan itu tema matahari.
Itu surah Ibrahim ini kan? Iya, Ya, matahari terus. dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan bulan terus berada dalam Orbitnya. orbitnya. Bisa kau menghitung hari, menghitung pasang. Ya, terus. Dan telah menunjukkan bagimu malam dan siang. Baru lagi malam Siang. dan siang. Ada malam, ada siang. Syukur itu. Kalau malam saja selesai. Siang saja Selesai. selesai. Ada siang, ada malam. Lanjut. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Allah berikan apa? Apa? Memberikan kepadamu keperluanmu. Keperluan. Apa yang kita butuh? Butuhkan. Kita butuhkan. Keperluan memberikan keperluan. Siapa yang memenuhi keperluan kita? Kebutuhan kita? Allah bang. Makanya ada seorang sahabat dalam keadaan minta kau. Artinya menunjukkan apa? Kebutuhan kita Allah yang memenuhi. Cuman yo, kurasa antara kata akhlak nanti bahasanya. Tak mungkin Allah ciptakan hambanya, ya kan? Tak dia perhatikan ciptaan, betul. Takkan mungkin diciptakannya hambanya, tak dikasihnya hambanya makan. Tapi jangan pula terbayang kita, ay kasih Allahnya makan untuk cari hidup tengah maupun tak boleh begitu. Nanti jadi kotak kodoria coba dia nanti. Ingat itu kotak kodoria coba dia begitu. Jadi hadirin Allah begitu kebutuhan kita menurut lagi siapa yang memenuhi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak kadang ada lebih dari kebutuhan para saudara. Lanjut lagi sekali. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, Ya. tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Ya, fa'in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha atau la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Tuhan, masih kau pangsan, tak akan bisa kau hitung. Kau hitung. Nikmat Tuhan tak terhitung kita. Jangankan nikmat yang sekeliling kita, nikmat yang ada di tubuh kita saja tak terhitung kita. Yang kerja Allah, ya Allah, mohon ampunlah kita kepada Allah. Itu kadang-kadang kita sombong. Kerja otak, syarat kita ini saja. Kalau sampai kita berbicara, kalau kita perhatikan ahli otak yang berjalan, mana bisa? Masya Allah, begitu pula rupanya kerja otaknya rupanya. Ya Allah, jantung, paru-paru, sekali bernapas, menghembus dan mengeluarkan. Bayangkan yang kita hirup dan yang kita keluarkan racun seketika itu hanya berapa detik ditukar racun, kan racun dikeluarkan yang segar masuk. Bayangkan uniknya di dalam prosesnya. Bersyukurlah kita dengan nikmat Tuhan pada tubuh kita saja tak dapat kita bayang. Kita bayang kehendak Allah. Tahu orang bapak, ada orang duduk sampai begini datang penyakit. Bebang, tak pancar. Nanti sedangnya karena kalau sama mungkin, pam. Ada orang tiba-tiba sekarang, ada pasalnya udah langsung kita datang mencoki. Kami bermacam-macam kami hadapi orang seperti itu. Artinya apa? Bersyukur kita yang hari ini yang kita sehat, saraf, waras. Nah ini, jangan kita lalai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan diri kita. Tengok, aku Pak, bicara pribadi, pandanganku saja yang dicoba Tuhan, tak setorang orang bapak. Banyak orang bapak yang orang melihat betapa nikmat Tuhan itu. Ayo, anak kamana lah bapak buli, macam apa nak amal lagi buli biji batu.
Ada toko biji madu kamu doang. Ini kalau pengasih membeli biji madu bakti sama kita. Itu ni pun orang pindah ke kamar tawa tak bisa. Tapi bisa juga, tapi kata orang tua toko obo. Awas kepala tu kalau toko obo bisa pindah kamar tawa. Tak bisa bondu-bondu kalau tak. Hijau nampak semua. Dimakan. Makan. Nah, bayangkan nikmat Tuhan tadi. Udah di surah Ar-Rahman berulang kali Allah menceritakan Fabi ayyi ala nikmat Tuhan mana lagi nak kau dustakan? Iya. Tak ada nikmat Tuhan yang bisa didustakan lah. Tapi kalau pasan awak kurang doh, timbullah berontak dari dalam jawab. Udah. Jadi ayat ini semoga menyentakkan kita. Ini namanya Quran. Jangan kita lari. Lanjut. Teruskan. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. betul tidak? Betul, sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Asal kita tak ada orang berapa nikmat, kok nanti susah saja tak ada. Iya. Itulah manusia. Zalim. Di mana kezaliman? Zalim terhadap diri sendiri. Siapa manusia yang paling zalim di dunia? Di mana kezaliman Fir'aun? Pertama, kezaliman Fir'aun zalim terhadap diri sendiri. Mengapa dikatakan dia zalim terhadap sendiri? Dia tantang naluri dia. Apa naluri dia? Mengakui tiada Tuhan kecuali Allah. Betul tidak naluri manusia mengakui Tuhan? Betul kan? Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Manusia diciptakan kata Rasul dalam keadaan artinya apa? Dalam keadaan bertauhid mengesahkan Allah. Dia tantang itu, dia lawan itu, dia dustai dirinya sendiri. Zalim tidak? Manusia yang paling zalim apa? Mendustai dirinya sendiri. Artinya apa? Tidak jujur. Ingat surah Abdul baca wasi'iyah. Ingat wasi'iyah kan? Siddiq jujur terhadap diri sendiri. Fir'aun tak jujur terhadap diri sendiri. Yang kedua, di mana kezaliman Fir'aun tadi? Diakuinya dia tuh Tuhan. Yang ketiga, di mana kezaliman Fir'aun? Disuruhnya pula manusia menyembah dia. Yang keempat, di mana letak Fir'aun? Jika letak menyembah dia dibunuhnya. Manusia sangat zalim sekali. Udah dikasih mana kekayaan kita sekarang, udah membuat rumah tak elok pula, membeli topik pula, miskin yang dibikin mengeluh. Awak ni miskin ni Tuhan tak Tuhan mangkasih orang sama tu kaya. Kenapa nak cocok kau kata Tuhan? Miskin kau tak cocok, kaya kau rusak kata Tuhan. Jadi amat sedikit sekali manusia bersyukur. Udah, bagaimana teori bersyukur? Ini teori bersyukur. Ini teori saya ada. Mempraktikkan goan. Hadirin rahimahullah. Bersyukur pertama, syukur tidak akan muncul dari diri kita selagi kita mengatakan yang ada pada diri kita adalah milik kita. Walaupun bahasanya seperti itu. Syukur tidak akan muncul dari diri kita selama ada pada diri kita katakan milik kita. Harus kita sanggup mengatakan itu adalah titipan Allah. Itu yang pertama. Titipan Allah ini aku nyokit milik Allah. Titipan Allah. Dia punya aku milik Allah. Buat itu. Yang kedua, jadi bersyukur lagi. Jangan kau melihat ke atas, tapi kau lihat ke bawah. Dia muncul syukur. Alhamdulillah. Maka kata siapa semalam? Sianu, aku sehat. Sianu jiran kau yang sakit.
Alhamdulillah kebetulan sakit pula. Aku masih sakit. Itu Hasan udah masuk ambu. Udah 8 bulan. Begitu terus. Alhamdulillah. Rumahku ada walaupun buku. Saya menyewa. Alhamdulillah aku bisa menyewa. Saya di bawah jembatan. Di Batam. Terus lihat ke bawah. Kalau kita melihat ke atas sampai kapanpun tak akan muncul syukur dari dalam diri kita. Itu. Yang keempat, yang ketiga. Pertama tadi apa sih? Yang pertama, apa yang ada pada diri kita bukan milik kita. Yang kedua, lihat ke bawah. Ke bawah, yang lihat ke atas. Nah itu. Yang kedua tadi ya? Iya. Baru yang ketiga apa tadi? Belum ada. Yang ketiga katanya syukur tuh iya. Yang kedua katanya jangan tengok ke atas, tapi lihat ke bawah. Yang apa bu? Yang kedua nanti insyaallah ada. Pokoknya iya. Dipotong apa tadi? Tidak. Jadi membuat kamu kita apa? Selalu bersyukur. Begini, jangan bernafsu untuk yang kedua sebelum dapat dimanfaatkan yang pertama. Ini ketiga. Jangan bernafsu memiliki yang kedua sementara yang pertama belum dapat digunakan. Anda tidak akan dapat nanti bersyukur jika yang pertama belum Anda pakai lalu masuk yang kedua. Kapan pun tidak akan bisa syukur muncul. Atau itu keterangan yang coba bikin apa lah baju sampai 10 biji bergantungan. Nggak mana bisa pakai. Mobil begitu, sampai boleh sampai 20 biji motor. Ada kelakaran ngomong-ngomong kan bisa kan mengkoleksi berjenis motor apa itu ini cerita syukur ya pula kan. Kalau setiap yang ada nanti ada pada diri kita untuk dinikmati mereka akan diri kepada Allah. Kalau sampai 20 biji motor cuma kecuali tadi Bang Pi itu 20 biji motor Bang Pi lah mana Bang Pi bawa. Ya kan? Itu kalau aku nanti di rumah ada sepatu 4 pasang itu. Kalau kamu tempat sepatu aku bisa pakai sepatu. Ini tidak jadi koleksi. Dan kalau sepatu kenapa awak? Wah ini Pak sepatu kita model ini mahal ini berapa 1 juta orang. Apa gunanya manfaatnya? Jadi mengkoleksi termasuk perbuatan tak baik. Cuma dia kan kalau tak bersyukur. radikal kali kan kalau gitu bilang sekarang. Syukurnya nanti mau bagaimana gara-gara muncul itu silakan dulu. Coba dulu. Bagaimana muncul syukur itu? Ya, kita coba jangan menantang itu ya. Akan mengkoleksi aku yang bawa babi motor kau 70 biji motor aku. Enggak habis itu. Aku mau koleksi. Ya coba bagaimana timbul syukur di situ ada. Siapa? Mau bersyukur kau 70 motor kau. Ya kalau orang yang berbicara itu tidak. Kalau kita bagaimana cara bersyukur ini? Yang 70 motor. Karena dari janji syukur itu datang ketika kita menikmatinya di jalan Allah. Jadi Allah itu ada kekemapaannya. 70 biji itu mana itu aku itu. Itu menimbulkan ria jadi. Ini yang itu. Tapi jangan salah kalau ini kita jadi vokal terhadap nanti orang beranggapan apa namanya yo. Pak kau pemahaman kau apa kali gitu kan? Iya. Sampai kita kan jatah beras 1 kali seorang, betul kan? Ada pemberian orang jatah beras satu rumah tangga 1 kali. Maunya sekarang kita bercita-cita anaknya dapat 1 kali lagi. Dia kalau orang lain tak dapat. Dapat. Bayangkan itu kecuali jadi mana ada pada diri kita. Itu kalau dalam hukum bisa jatuh itu, bisa jadi hukumnya haram itu. Yang ditentukan 1 rumah tangga, 1 koni. Ada mengatakan ini mana 2 jangan. Karena dalam akad 1 rumah tangga 1
Dua nih. Oh tidak, kalau bisa 2-3 orang diam apa? Hah? Macam kami jual nasi goreng. Kalau dijual ke joliman tadi, kurang puas. Kalau ada membeli 10 bungkus, bikinlah telur 8. Dapatlah 2 biji dawa. Jika kalau masak dadah. Kalau patok sapi tak bisa, kalau dia minta orang sebiji bungkus, telur. Bungkus satu telur. Telur. Bayangkan, tak bersyukur kita ada membeli 10, kita kurangi telur jadi 8. Dapat juga tolong untuk semua cakarakan 10 biji tolong 2 biji lah katakan bapak tolong kasih bawah gitu 4.000 lah dikantongi jolin mawa nukakon sa hupo sama nukakon ng job ng bosa ha? Itu pengalaman itu juga jangan takut itu ha? Bila menjolimi mengurangi ibarat tadi, tapi kita tak ada. Tapi orang dapat dalam 1 bungkus nasi, 1 telur. Buktinya waktu matok sapi, kan matok sapi itu dipocah. Tak sedikit. Tapi jadi kurang itu. Mengapa kalian 10 bungkus? Dibikin di 8. Kan mantap-mantap tak tahu orang membeli itu. Kalau dikasih kocok pula kan tak tahu membeli itu. Kau joliman tidak? Inilah manusia. Selalu lupa dalam hal ini. Suringan begitu nasi goreng. Apa? Suringan begitu nasi goreng. Kasih ke brother. Iya. Iya. Atau 10 juga kocak. Ustaz ya. Oh, 10 biji. Dia kan joliman juga tak tahu bersyukur. Iya. Kurang aja. Masya Allah. Makanya doa Allahumma a'inni ala dik. Jika Tuhan bantu aku mengingat tahun pada. Kalau tak itu lo boleh tahu siapa. Takkan ganggang awak. Iya. Rusak TV. Kaya aku nang tuwang ang bulo ko na mana ko sa. Iya. Pero wala pa ko. Boleh sesuaikan bilang masuk aja deh. Bilang yang baru. Jadi apa tadi alangkah manusia sangat sok? Sangat sok. Agak lagi terus kewakilan. Lanjut. Habis itu masuk kita nomor 6. Tapi Ustaz tak mampu itu istighfar saja Ustaz ya. Apa? Tak mampu itu pakai istighfar saja. Istighfar. Tak mampu dia. Tak mampu dia. Astagfirullah. Oh, digolimi cuman istighfar. Tak mampu dia. Pulang kan. Kembalikan. Tapi kalau udah tak ada cara kembali kau udah tak istighfar. Ada orang ruangan ilmuwan akhir kan. Kalau kau ada itu dibilangkan. Kalau kita begini tak mampu. Kecuali kita tak tahu hukumnya. Kalau tak tahu hukumnya tidak tidak dihukum. Makanya ada firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Insyaallah. Masuk kita yang terakhir ya. Ya, ke 6. Yang ke-6. Tentang penyimpanan kita. Oh, masih ada yang 7 pun ada. Oh, yang itu ada ya, yang ke-6. Yang ke-6. Yang ke-6. Ya. Pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar menurut Islam. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Kullu mauludi yuladu 'alal fitrati wa abawahu yuhawwidatihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Yang artinya setiap bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang tua mempunyai peranan besar dalam meluruskan jalan hidup anak-anaknya. Habis. Baru masuk nomor 7. Ya, oke. Yang ke-6. Penyimpangan akidah. Umumnya setiap rumah tangga apa tadi itu kurangnya Pengarahan yang benar. pengarahan yang benar. Terus pengarahan yang benar, Baru masuk sabda Rasulullah. ya. Umumnya rumah tangga kosong dari pengarahan yang benar. Tak ambil open peduli terhadap rumah tangga dan anak-anak. Tak dipotong dunia anaknya.
kalau mencetak anak nomor 1. Anak buah itu. Tapi kalau membimbing mengarahkan anak tak peduli, tak peduli. Berarti saya. Di pulau kasih saya. Yang penting lahir. Itu rumah tangga. Kosong dari pengarahan akidah. Ada berapa persen hari ini orang tua berpikir untuk anak-anak? Dan ada berapa persen pula orang tua yang telah memperhatikan siapa yang lebih banyak di jalan-jalanan, yang jadi begal, balap liar, menjadi kurir nauzubillah, sabu-sabu, dan sebagainya. Dan anak siapa ya? Nauzubillah dari. Akibat apa? Dan berapa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan betapa banyak pula anak yang menjadi panjang tangan, melakukan perzinahan sebelum nikah terlebih dahulu. Akibat apa? Kosongnya pengarahan dalam rumah tangga. Dia tidak jadikan rumah tangga yang madrasah, pendidikan. Bayangkan hadirin, mana pendidikan yang lebih utama? Rumah tangga. Rumah kamu kata Rasul adalah madrasah kamu. Ini tidak. Rumah kamu adalah sana hotel kamu. Rumah pas ibarat hotel lagi. Tempat tidur. Padahal rumah adalah madrasah. Cepat jadi madrasah rumah ayah sama mak serupa. Apa yang seru? Serupa PL ya. Oh, Tak tergiur kita melihat anak orang yang soleh. Tak tergiur kita melihat anak yang kocik cuma menghafal Quran. Tak tergiur kita anak yang kocik cuma pandai berdakwah. Tidak. Tapi hadirin, ingat, apabila tidak kita pikirkan saat ini, bayangkan generasi sesudah kita akan mengalami apa? Kehancuran. Kosong daripada pengarahan. Kosong dari mana akidah dan pemahaman. Akan menjadi santapan apa? Santapan ateis. Santapan apa? Komunis. siap. Santapan ajaran-ajaran sesat yang dilarang oleh apa? Agama yang dilarang oleh ulama hadirin rahimakumullah. Jadi jangan sampai kosongkan rumah tangga dari pengarahan. Jangan sampai kosongkan. Bayangkan anak yang lahir itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Yang lahir dari Anda. Yang Anda harus berpikir bahwasanya dia akan mengangkat meruah martabat itu. Hari ini Anda jangan berkecil hati jika tak jadi ulama. Jangan berkecil hati jika menghafal Quran tak bisa. Jangan berkecil hati jika bersedekah tak mampu. Tapi didiklah anak Anda. Mudah-mudahan dari anak Anda jadi akan berilmu yang apa Anda cita-citakan. Anak Anda akan menghafal Quran cuma boleh Anda cita-citakan. Aku tak bisa menghafal Quran. Nah, sudah, didik anak kau yang bisa menghafal Quran. Aku tak bisa bersedekah sana harta. Didik anak kau jadi pedagang, jadi pedagang soleh yang bisa mahal pedagang. Harus jadi pikiran kita. Begitu hadirin. Kenapa? Karena anak ini adalah generasi. Udah para pendahulu kita, ya, baik di Al-Quran disebutkan cerita kisah Luqman memikirkan anaknya, ya bunai, ya bunai. Qala Luqmanu libnihi, berkata Luqman kepada anaknya apa? Ya bunayya, wahai. Apa nama bunayya itu diartikan? Bunayya itu kalau bahasa Ponyo, kalau bahasa Kanada ini. Tapi kalau bunayya itu panggilan tua di sayang kuanjoku. Bayangkan ini kepada anaknya. Luqman kepada anak. Luqman bukan nabi kan? Ya kan? Tapi dia apa? Menceritakan begitu dia memikirkan anak-anak. Jadi bukan hanya nabi saja memikirkan itu. Kita juga manusia biasa memikirkan itu. Anak-anak itu. La tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman. Apa artinya? Ajarkan anak dari sejak kecil, sejak lahirnya tahu tauhid.
Tauhid akan membersihkan apa? Kesyirikan. Kesyirikan tidak akan bersih jika apa? Tauhid tidak ditanamkan dari sejak kecil. Dari sejak kecil Tuhan. Iya. Ini pula tidak. Disambutlah dia baru seminggu. Kiwan. Kerapu. Berumurlah dia 1 tahun. Tahu. Dipasang lilin, apa ompus lilinnya, apa orang main apa namanya api, menyembah api, majusi. Jadi ingat hadis tersebut. Kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Menyembah Allah. Walaupun dia terkenal untuk suci yang di situ, tapi yang dimaksud di situ apa? Bertauhid. Setiap bayi yang dilahirkan bertauhid. Setiap bayi yang dilahirkan Islam. Makanya nanti kalau mati dia, karena andai kata dia bukan anak muslim, keluar dari orang bukan kaum muslim, tapi dia mati waktu bayi. Kalau andai kata orang tuanya ke kuburan mana sudah? Kaum muslim. Karena kenapa? Bayi itu adalah Islam. Siapa yang merusak? Orang tuanya. Disambut anaknya dengan apa? Itu tadi. Disambutnya dengan pasang lilin, disambutnya dengan keyboard, disambutnya dengan tradisi Yahudi. Makanya yuhawida ni mau jadi Yahudi, atau Nasrani atau Nasoro, atau Majisani atau jadi Majusi penyembah api tergantung siapa? Pak Abawahu. Orang tua. Kepada ayah. Mana dapat anak yang soleh kalau ayahnya tak soleh. Jadi disuruhnya anak sembahyang dia tak sembahyang. Ada juga lucu ketawa. Dia entahkannya anaknya ini KTK muslim pakai jilbab pula yang cantik. Omaknya mengatakan betul, Pak. Dipakai omaknya lah baju tidur. Mengatakannya karena tahu gua baju tidur. Begini tangannya nampak. Das teknologi. Lu ada menyelokan. Lu mau tadi tergesa-gesa, mau cepat pula dari nangis dia. Kamu tak ngomong. Nah, jadi tak ada baju. Coba bayangkan. Itulah omaknya. Tapi ini pula kadang-kadang kita nikahkan pula cuma bagi nawang itu pula kan. Menikah kalau ketawa kan. Makanya kalau di Aceh sebelum nikah ada itu sampai di kuburan pertemuan di ke balai nikah di Ceramahi. Nah, ketemu gitu kan. Kan nikahan gitu tanah apa tahu juga nikahnya gitu kan. Saya itu begitu. Itu nanti diberikan masukan dulu. Mana ada ketua jadi wali kota itu pun itu nanti, ya kan orang nak nikah, didaftarkan akan ada spesial tim khusus menceramahi. Ada berapa orang nak nikah? Ada balainya situ ceramah. Betul. Supaya nanti melahirkan apa? Generasi yang rabbani yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang keenam, penyimpangan akidah apa? Kurangnya perhatian rumah tangga untuk mengkalir anak-anaknya. Bayangkan keluarga Imran bercita-cita supaya melahirkan sang bayi. Belum lagi lahir anak, belum lagi hamil, sudah bercita-cita hamil. Apa katanya di situ? Qala Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Dia sudah bernazar kepada Allah, semoga dia hamil dengan mafi batini dalam kandungannya muharrar. Seorang muharrar yaitu seorang, katakanlah muharrar itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang tahu bersyukur tentang nikmat Allah,
dan bisa pula nanti bermanfaat untuk agama, sayang dengan orang tua, dan untuk umat yang lain di dalam Muharram. Udah bagi cita-cita dulu. Tidak. Nanti dia kalau kau hamil deh, lagi yo, dan nanti dia nanti menyambut apa yang nampak. Kayak kan dia kan, ibu terima lah kan, aku gitu kan. Udah tak memang udah cita-cita pak. Jangan lah. Jadi, hadirin mari yang kau ini, kita harus cukup perhatian dengan itu. Bagi kita ini adalah kaset kosong. Begitu dia lahir, jangan Anda layas. Semua apa yang kita cakapkan masuk. Walaupun saat itu dia belum bisa menceritakannya. Dia kan kaset kosong. Diserapnya lebih dahsyat daya serap dia ketimbang HP Bang Ayub yang Bang Pasangan cakap kuning. Lebih dahsyat bayi. Coba contoh itu. Apa? Contoh nanti. Nanti dah mulai dia nanti apa? Mulai bercakap, mulai semua nanti ke mana? Dari bidongan. Omaknya tidak dong dari omaknya. Lalu omaknya bilang anjang, omak anjang katanya. Aku udah itu. Dalam omaknya tak kena ya. Omak anjing katanya. Berarti omaknya selalu memanggil dia anak anjing. Kamu bilang mana yang saya muncul kau? Betul lah tu waktu belum tahu. Lepas cakap, dia cakapnya. Aku dah pola aku dong itu seorang ibu panggilan anak melon. Mau panggil dulu anak itu duluan memulai antara dia sampai 3 kali. Kompak dari lon anak lon, katanya. Iya pak, kata anak itu pulang kata orang itu. Orang tua itu. Ini dipikir orang kirim beranak saja. Astagfirullahaladzim. Dapat dari pasar antakan di mantan arahnya udah. Bayangkan hadirin, kalau banyak-banyak macam begitu bakal luaran, hancur tidak negara. Hancur tidak agama nih. Hancur agama nih. Nah itu. Jadi cuma Ustaz, kalau begitu sama anak. Tapi begitu pun mari hadirin ya, menjadi perhatian kita ini bagi anak-anak kita mari itu rumah tangga yang sampai kosong, pengisian akidah dalam rumah tangga. Yang mana yang berbahaya singkirkan. Ini tidak ada sekoci dengan musik saya rumah. Kutu bung. Dilatih itu anak begini. Bukan dilatih membaca Quran, bukan. Jadi ringgi anaknya. Ringgi juga. Ya. Udah, jadi insyaallah yang terakhir nanti yang ke-7 nanti akan datang di episode berikutnya. Hadirin, waktu dan tempat juga lah yang membatasi yang mengakhiri dari pembicaraan kita ini. Kita padakan dulu pengantar tauhid kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat pribadi kita, pribadi saya dan untuk kita semua. Kekurangan yang kami sampaikan, tolong Bapak timbal lagi, cari lagi dari yang lain, dan mari kita saling isi mengisi, saudara pemirsa, saling merenungi dan risau ya, ambil bagian semua tugas-tugas kita untuk menjalankan tauhid kepada keluarga kita, masyarakat kita dan sahabat-sahabat. Sekian. Yuk, ayo. Baik, jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Ustaz